Are you seeing? Bismillah, nabda Ustaz. Baik, hayya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Syirah Al-Munirah yang akan dibimbing langsung oleh Ustaz kita Ustaz Marwan Habibullah. Untuk itu kepada Ustaz falyatafadhal mashkuran. Jazakallahu khairan ya akhi. وجزاكم الله خيرا يا إخواني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari sejarah pemimpin kita, qudwah kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk suatu aib, suatu kejelekan jika kita tidak mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-imam, para ulama mengatakan 3 hal yang terpenting untuk agama Islam dan yang akan ditanya di kubur kita. Kita akan ditanyakan beberapa hal di dalam kubur kita. Dan yang ditanyakan adalah 3 hal. Yang pertama, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Ma nabiyyuk? Man nabiyyuk?
siapa nabimu, wa ma dinuk, apa agamamu. Nah, kita akan ditanya siapa nabimu. Kenalkah engkau dengan nabimu? Tahukah engkau sejarah nabimu? Taib. Makanya yang terpenting adalah untuk agama Islam ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu wa dinahu bil adillah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam. Pada pagi hari ini kita akan membacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya ikhwan, sebelumnya Anda ingin bertanya, semuanya udah dapat kitab? Apakah semuanya sudah dapat kitab? Mana sudah Ustaz? Baik, kalau sudah berarti Anda tidak perlu lagi membuat kitab di tempat Anda ya? Membuka screen itu nggak perlu lagi ya? Biasanya dibuka Ustaz. Setiap ada pelajaran emang biasanya anak yang suka screen share Ustaz. Ini kayaknya udah semua sudah. Baik. Jadi kalau kayaknya semua sudah berarti kayaknya anak nggak perlu lagi ya. Ini kemudian anak ingin tanya, ini sekarang udah dipisah ya? Ikhwat sama akhwat sudah dipisah? Nah Ustaz, sudah dipisah. Baik. Yang akhwat bagaimana pelajarnya? Sama Ustadzah. Siapa ya? Anak lupa. Sama Ustadzah yang jelas. Baik. Bas. Anak share screen ya Ustaz ya? Boleh. Baik. Baik. Dari awal Ustaz apa dari mana? Dari awal. Ada? Naam, ahsan. Baik. Baik. Baik, kita ulangi lagi pelajaran kita ya ikhwan. Saya ingin ikhwan membaca dari muqaddimah. Tafadhal Ahmad Sutisna, iqra. Ustaz, صوتي واضح أستاذ. نعم تفضل اقرأ يا أخي. مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة أو بحمد ربي شرح. بحمد ربي. بحمد. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد وجده شيبة عبد المطلب
من نسل عدنان أصله العرب وأمه بنت لوهب آمنة أجداده بين قريش كائنة. ممتاز أحسن. نعم أستاذ. جزاك الله. وإياك أستاذ. طيب تفضل اقرأ. غيره نريد رينالدي بوندا. Silakan baca. Mauliduhu fil baladil amin. Nah, ulangi bihamdi rabbi. Oh, nama bihamdi rabbi abdahul munira. Summa salatu wassalamu sayyara. Ala nabiyyi ismuhu Muhammad. Abuhu Abdullahi minhu mufrad. Wajadduhu Syaibatu Abdul Muttalib min nasli Adnana wa asluhul Arab wa ummuhu bintun liwahbin Aminah ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Mumtaz, ahsan. Baik, ana terjemahkan dulu ini. Bihamdi rabbi abda'ul munirah. Lihat, ini kebiasaan para ulama memang seperti itu ya. Apapun yang beliau mulai selalu tidak lupa dari muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bihamdi rabbi abda'ul munirah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala aku memulai kitab Munirah. Aku memulai Munirah. Yani beliau menamai tulisan beliau dengan Munirah. Jadi aku memuji Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itulah kaum muslimin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, untukmulah pujian sampai engkau ridha, dan untukmu pujian setelah ridha, dan untukmu pula pujian setelah kamu meridhaiku. Taib. Summa salatu wassalamu sirah. Jadi setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa as-salatu wassalam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam as-sirah. Lihat ini as-sirah. Apa arti sirah? Sejarah, perjalanan. Artinya ini memang perjalanan kebiasaan para ulama. Memuji Allah kemudian membawa salawat dan salam. Abda'u bihamdi rabbi abda'ul munirah thumma as-salatu wassalamu sirah. Jadi sirah itu artinya sejarah kebiasaan. Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Thumma as-salatu wassalamu sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammad. Jadi salawat dan salam kepada nabi kita, ismuhu Muhammad. Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi alhamdulillah beliau langsung masuk ke dalam pengenalan Nabi Muhammad SAW. Namanya Muhammad, abuhu Abdullah minhu mufrad. Nama bapaknya, nama bapak Muhammad SAW, nama bapak Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Minhu mufrad. Anaknya hanya tunggal satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wajadduhu Syaibah, Abdul Muttalib. Kakeknya bernama Syaibah. Syaibah. Nama asli kakeknya bernama Syaibah. Kemudian nama kakeknya bernama Syaibah, kemudian lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Jadi nama aslinya Syaibah, nama yang dikenal adalah Abdul Muttalib. Baik, banyak para sahabat seperti itu, orang Arab juga seperti itu, bahkan orang Indonesia juga seperti itu. Nama aslinya sudah lupa, nama biasa, nama teman lebih dikenal. Nah, min nasli Adnan wa asluhu al-Arab. Min nasli Adnan wa asluhu al-Arab. Baik. Min nasli Adnan wa asluhul Arab. Dari keturunan Adnan. Dan Adnan adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para ulama, nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan itu diketahui. Makanya para ulama, para ahli sejarah semuanya menukilkan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Wa asluhul Arab, dan beliau adalah orang Arab. Wa ummuhu bintun li Wahb bin Aminah, ibunya anak perempuan dari Wahab bernama Aminah. Ajdaduhu baina Quraisyin kainah. Kakek-kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu dan dari pihak bapak semuanya keturunan Quraisy. Baik, ini matannya, manzumahnya, syairnya. Sekarang kita akan bahas penjelasan dari para ulama tentang matan ini. Jadi saya sengaja lambat-lambat ya, karena saya lihat bukunya sedikit. Dan kita memiliki 16 kali pertemuan. Kemudian juga kita juga tidak fokus dengan sirah saja, kita juga fokus dengan bahasa Arabnya, i'rabnya, nahunya. Nah, kita maksimalkan pelajaran kita karena juga materinya tidak banyak. Qala asy-syarihu waffaqahu Allah Ta'ala. Syarah dari kitab ini adalah طيب تفضل اقرأ يا إخوان.
Todi aulia mataram. Todi aulia mataram. Nah, fadal. Bismillah. Qala syarihu wafaqahullahu ta'ala ibtida al-musannifu manzumatahu bil basmalati summa hamidallahu subhanahu wa ta'ala summa thalatha bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam mulawihan bi maqsudihi fi manzumati ala wajhin latifin wa qala summa salatu wassalamu sirah ay at-tariqah wa huwa yashiru ila ana min tariqati al-maslukati as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa muradu ma wara'a dzalika wa wal i'lamu bi anna manzumatahu hazi fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li hadza qala thumma salatu wassalamu sirah ala nabi ismuhu Muhammadu. Mumtaz, ahsan. Khalas, barakallahu fiik. Tafadhal ya akhi, iqra ba'da Rinal Todi Suherman Ahmad. Tafadhal. Aina Suherman Ahmad? Suherman Ahmad belum membaca. Baik, seperti Suherman Ahmad absen. Pak, ini mana nih? Pak Pamuji gimana? Suherman Ahmad nggak baca, Pak Pamuji? Sudah Ana buka Ustaz, cuman sepertinya beliau tidak standby. Baik. Kemudian ba'dahu Imam Qur'ani. Tafadhal. Imam Qur'ani tidak standby juga ya? Sudah Ustaz? No. خلاص. تفضل. إمام قرآني كرر يا إمام. قال الشارح وفقه الله تعالى. نعم أستاذ. بسم الله. قال الشارح وفقه الله. ابتدأ المصنف منظومته بالبسملة ثم حمد الله سبحانه وتعالى ثم ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ملوحا بمقصوده في منظومته على وجه لطيف فقال ثم الصلاة والسلام السيرة أي الطريقة فهو يشير إلى أن من طريقته المسلوكة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومراده ما وراء ذلك وهو الإعلام بأن منظومته هذه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد. نعم أحسنت. قال الشارح وفقه الله تعالى. Syarah dari nazam ini adalah ibtada al-musannif manzumatahu bil basmalah. Al-musannif, penulis nazam ini, penulis syair ini memulai nazamnya, memulai tulisannya bil basmalati, dengan basmalah. Summa hamidallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bihamdi rabbi abda'ul munira. Jadi mulai dengan basmalah dan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma thallath. Apa arti thallath ya ikhwan? Thallath yani thallatha yuthallisu thalatha. Wahid, ithnain, thalatha.
Jadi thalas diambil dari kata thalathah. Kemudian setelahnya, kalau kita artikan bahasanya, kemudian setelahnya, kamu tahu yang ketiga, di urutan yang ketiga ada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urutan pertama, bismillah. Urutan kedua, hamdan lillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan ketiga, as-salatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulawwihan bimaqsudihi fi manzumati ala wajhin latif. Baik, di sini disebutkan mulawwihan. Sekarang kita bahas summa salatu wassalamu sirah. Di kata-kata sirah ini summa salatu wassalamu sirah. Di kata sirah ini yang ana jelaskan sedikit. Di sini juga disebut mulawwihan. Arti mulawwihan musyiran, mengisyaratkan, menunjukkan dengan cara yang lembut. Mulawwihan bimaqsudihi fi manzumatihi ala wajhin latif, dengan mengisyaratkan, dengan menunjukkan, memberikan kode yang lembut di bait ini mulawwih summa salatu wassalamu sirah. Di bait ini beliau memberikan kode-kode yang lembut. Kode apa? Kode apa? Siapa tahu kode apa? Kode Isyarat, Ustaz. 6. Kode apa? Siapa yang tahu? Antum, ya ikhwan. Beliau memberikan kode-kode apa? Siapa yang tahu? Pak Pamuji, kode apa Pak Pamuji? Mulawwihan. Mulawwihan itu memberikan kode, memberikan isyarat. Kode apa? Maksudnya isyaratnya apa gitu, Ustaz? Iya, isyarat apa? Isyarat tentang apa? Tentang perjalanan Nabi, Ustaz. Baik. Isyarat atau kode tentang beliau ingin menulis tentang bahwasanya beliau ingin menulis tentang sirah. Nah, jadi seperti itu cara ulama juga, cara para ulama. Di muqaddimah beliau bawakan kode-kode bahwasanya beliau ingin membahas masalah ini. Misalnya membahas masalah tafsir. Jadi di muqaddimahnya ada kode-kode tentang tafsir. Nah, di sini juga ada kode-kode tentang sirah. Bihamdi rabbi abda'ul munirah thumma salatu wassalamu sirah. Sirah artinya beliau ingin menulis tentang sirah. Padahal sirah di sini artinya bukan sirah. Sirah di sini artinya kebiasaan para ulama atau kebiasaan ana. Kebiasaan ana itu memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi. Sirah ini kebiasaan ana. Tapi sirah ini ada dua makna. Jadi sirah ada dua makna. Sirah yang pertama maknanya menjelaskan kebiasaannya. Sirah kedua maknanya adalah kode bahwasanya dia ingin menjelaskan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fahuwa yushiru ila anna tariqati ila anna min tariqati al-maslukati as-salatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kebiasaannya biasanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muradu fi dzalik, wa muradu, dan arti yang maksud yang kedua. Maksud yang pertama menjelaskan bahwasanya kebiasaannya salawat kepada Nabi. Nah, maksud yang kedua ada dua maksud. Al-i'lam bi anna manzumatuhu hadhihi fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud yang kedua adalah menunjukkan bahwasanya di tulisan dia ini ingin menjelaskan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu untuk mencatat tuh ya ikhwan. Baik. Nanti ana bertanya, as-sirah di sini ada dua maksud. Apa maksudnya dalam ujian nanti? As-sirah di sini ada dua maksud yang diinginkan penulis. Apa dua maksud tersebut? Nah, baik. Walihadza qal,
Karena dari itu penulis membawakan summa salatu wassalamu sirah ala nabiyyin ismuhu Muhammad. Ala nabiyyin ismuhu Muhammad. Langsung beliau masukkan tujuan sesungguhnya, yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syari'an yubayyin masaila min muhimmati siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penjelasan dari bait bihamdi rabbi abda'ul munirah thumma as-salatu wassalamu sirah. Baik. Kemudian kita akan baca wasiratun nabawiyyatu istilahan ya tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tafadhal iqra ya akhi Abu Zaid Cilodong. Masyaallah. Ya Abu Zaid tafadhal. Paham Ustaz? Yang mana Ustaz? Qala asy-syarih waffaqallahu Wasiratun nabawiyyatu nam. wasiratun nabawiyyatu istilahan hiya tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsilu halihi min maulidihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam wa asyartu ila dzalika biqauli lisiratin nabiyyi haddun ati tafsilu halihi ilal mamati. Mumtaz. Summa yakfi Ustaz? Akmil. Summa zakara min uyuni masaila summa zakara min uyuni masailis sirati an-nabawiyyati isman nabiyil mursali ilaina wa huwa Muhammad wa huwa asyrafu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wa bihi zukira fil qur'ani katsira walam yaqa'u fil qur'ani jarru nasabihi walam yaqa'u fil qur'ani jarru nasabihi ba'dahu falam yuzkar fihi abuhu wala jadduhu faman fawqahuma. Masya Allah ya Abu Zaid, barakallahu fi qira'at mumtazah yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أنت مدرس؟ أبو زيد هل أنت مدرس؟ طيب أبو زيد tadi Abu Zaid membaca thumma dzakara min uyuni masaili as-siratin nabi. Taib Abu Zaid, masaili. Kenapa Abu Zaid membaca masaili? Nah Ustaz, afwan kemiyat Ustaz. Lianna afwan ana laisa mudaris Ustaz. Karena muazzaf Ustaz. Mudaris nafs. Oh nah. Lianna al-masaila huwa mamnu' min as-sarf, lakin jika didofahkan jadi mamnu' min as-sarfnya hukumnya tidak berlaku Ustaz. Sahih? Bagus. Tapi bukan ketika dia mudhaf ilaih, tapi ketika dia mudhaf. Oh, nah, Ustaz. Ketika mudhaf. Nah, tapi di sini mudhaf ilaih. Jadi gimana bacanya? Min uyuni masa ilisirati. Masa ila. Oh, nah. Tapi dia juga sebagai mudhaf Ustaz. Taib. Min uyuni. Oh, sahih. Min uyuni masa ilisirati boleh. Min uyuni masa ilisiratin nabawiyyah. Ahsan, barakallahu fiik.
Min uyuni masaili sirah. Masalah sirah. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Ini juga sebagai mudhaf. Naam, ahsant. Baik, al-qari' ats-tsani tafadhal. Maulid Adami, Langsa dari Aceh, Masya Allah. Tafadhal ya akhi. Aina Maulid Adami? نعم أستاذ. والسيرة النبوية اصطلاحا هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل حاله من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وأشرت إلى ذلك بقول بسيرة النبي حد آتي تفصيل حاله إلى الممات ثم ذكر من عيون مسائل السيرة النبوية اسم النبي المرسل إلينا وهو محمد وهو إشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم وبه ذكر في القرآن كثيرا يقع في القرآن جر نسبه بعده فلم يذكر فيه أبوه ولا جده فمن فوقهما. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Maulid Adami, Langsa. Baik, kita jelaskan. Wasiratun nabawiyyatu istilahan. Jadi ada definisi. Apa sih definisi sirah? Jadi di sini muallif membawakan kita definisi tentang sirah dulu. Wasiratun nabawiyyatu istilahan. Sejarah itu sirah atau sejarah itu definisinya adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqah perjalanan. Tariqah atau tariqah. Jadi tarekat itu dari kata tariqah, perjalanan, tariqah. Tarekat juga tariqah. Ini juga tariqah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsilu halihi min maulidihi ila wafatihi. Dan menjelaskan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maulidihi, min maulidihi, dari kelahirannya sallallahu alaihi wasallam ila wafati, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini definisinya. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai wafat. Itu sirah. Wa asyartu ila dzalika biqauli. Apa arti asyartu? Aku mengambil definisi ini dari bait yang akan saya sebutkan. Jadi dalilnya adalah bait yang disebutkan oleh para ulama. Lisiratun Nabi haddun ati tafsilu halihi ilal mamati. Siratun Nabi haddun ati, sejarah Nabi itu definisinya adalah tafsilu halihi ilal mamati, menjelaskan keadaannya sampai beliau wafat. Nah, ini sejarah. Maka di sini tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsilu halihi min maulidihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa definisi sirah? Definisi sirah adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsilu halihi min maulidihi ila wafatihi. Wa dalil li siratun Nabi haddun ati tafsilu halihi ila al-mamati. Li siratun Nabi haddun ati tafsilu halihi ila al-mamati. Summa dzakara min uyuni masail sirah.
Kemudian setelah membahas definisi sirah, dibahas lagi bahwasanya di nazam ini setelah summa salatu wassalamu sirah, setelah wassalamu sirah ini, setelah kita bahas selesai tentang sirah, definisi sirah, apa itu sirah, maksud dari kata-kata sirah ini sudah selesai, baru dijelaskan summa dzakara min ayuni masail siratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau penulis ini menyebutkan inti-inti dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayun masail sirah, inti-inti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismun Nabi al-mursal ilaina, dimulai dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada manusia, yaitu Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Disebutkan ala nabiyyin ismuhu Muhammad. Jadi langsung sebut Muhammad. Jadi namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asyrafu asma'i, dan itu adalah nama yang paling mulia, nama Nabi yang paling mulia. Namanya apa? Ada yang enggak mulia, Ustaz? Semua nama Nabi adalah mulia. Tapi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi yang paling mulia. Jadi ada nama-nama Nabi yang lain semuanya mulia, tapi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa nama Nabi lain selain Muhammad ya ikhwan? Ahmad, Ustaz. Ahmad. Selain Ahmad? Abu Qasim. Abul Qasim. Iya. Qasim. Ahsan. Abul Qasim. Kemudian Abu Abdullah juga kalau begitu. Nama beliau adalah Abdullah, nama beliau Abdullah, Qasim. Kemudian nama lagi, nama anak yang laki-laki, Qasim, Abdullah, siapa lagi? Nama anaknya laki-laki, Qasim, Abdullah, summa nasitum ya ikhwan. Antum lupa berarti sejarah Nabi antum. Yang antum. Ayo, Ibrahim. Pak Muji. Ahsan, barakallahu fiik Pak Muji. Ibrahim. Baik ya ikhwan. Jadi nama Nabi siapa lagi selain Ahmad, selain Muhammad, siapa lagi? Belum dijawab tadi. Al-Amin, Ulul Asmi, masuk nggak Ustaz? Tidak, kayaknya itu bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi lagi Al-Mahi, Masya Allah. Al-Mahi. Hasan, juga Tahir. Tapi di sini dikatakan, di kitab kita dikatakan wabihi dzukira fil Qur'ani katsira. Dengan bihi ini apa? Apa maksud bihi? Nama-nama Nabi. Kurang tepat kalau nama-nama Nabi. Bihi apa? Nama Nabi. Ma makna bihi ya ikhwan? Dengannya Ustaz, dengannya maksudnya itu mananya? Ruhinya kembali ke Muhammad. Muhammad, Masya Allah, ahsantum ya ikhwan. Dan Muhammad ini yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Muhammad ini yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Nama-nama Nabi banyak, tapi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Yang paling sering disebut dalam Al-Quran adalah Muhammad. Tapi di sini nggak disebutkan ayatnya ya kawan. Ini yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Supaya kita lebih tenang, lebih tentram hati kita ketika kita tahu apa ayatnya ya kawan. Muhammadur Rasulullah. Najib. Surat apa itu? Surat apa? Al-Fatih saja. Al-Fatih. Nah.
Muhammadun Rasulullah. Tidak wa'alakum. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ahsan. Ada lagi selain itu? Nama surat, Ustaz. Nama surat. Surat Muhammad. Ahsan, nama surat Muhammad. Jadi surat itu hasil dari ijtihad para ulama. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? As-Saff ayat 6. Apa bunyinya ya, ikhwan? As-Saff ayat 6. Yang saya hafal adalah وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Dan Muhammad adalah seorang rasul yang sebelumnya telah diutus rasul-rasulnya yang telah banyak. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Jadi di sini disebut nama Nabi Muhammad lagi. Ada lagi? Jadi ada dua tadi disebutkan, Muhammadun Rasulullah, yang kedua wa Muhammadun illa rasulun. Ada lagi ya, ikhwan? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak kalian, bukan salah satu dari bapak kalian. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan wafatnya anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki. Wa ma Muhammad ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dan Muhammad bukanlah bapak dari kalian. Nah, Muhammad bukan bapak dari kalian. Dan ini juga membantah perkataan mereka yang mengatakan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Enggak ada Zaid bin Muhammad karena Zaid bukanlah bapak kalian. Bukan bapak dari seorang kalian, salah seorang dari kalian. Nah, wa amanu bima unzila ala Muhammadin wa huwa. Banyak sekali ikhwan. Ternyata banyak Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an dan dia adalah Muhammad. Muhammad. Selain Muhammad. Selain Muhammad nama apa lagi disebut dalam Al-Qur'an? Ahmad, Ustaz. Hah? Wa ismuhu Asma Ahmad di surat Ismuhu Ahmad. Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Jadi Ahmad juga disebut dalam Al-Qur'an. Jadi jangan pula nanti antum mau di kata orang, kok nama Muhammad itu enggak nabi kata orang. Muhammad itu enggak nabi karena dalam Al-Qur'an disebut ya'ti min ba'di ismu Ahmad, bukan Muhammad. Nah, jangan dulu antum percaya langsung. Oh iya ya. Berarti Muhammad bukan nabi ya. Antum harus tahu bahwasanya nama Nabi Muhammad itu banyak, salah satunya Muhammad dan kemudian namanya adalah Ahmad. Ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Jadi itu tafsirannya. Jangan pula antum nanti gampang diragu-ragukan oleh musuh-musuh Islam. Paham? Nah. Jazakumullah khairan ya ikhwan. Kemudian wa dzukira fil Qur'ani katsiran wa lam yaqa' fil Qur'an jarru nasabihi ba'da. Nah, disebutkan walam yadhkur al-Qur'an walam yaqa' fil Qur'an dzikru nasabihi ba'da. Akan tapi dalam Al-Qur'an tidak pernah disebutkan nama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dibilang Muhammad bin Abdullah Rasulullah, tidak.
Kemudian makana Muhammad ibn Abdullah, tidak ada. Tidak ada sedikit pun nama orang tua atau nama nasab Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, adakah nama nasab Nabi yang lain disebutkan dalam Al-Quran? Selain Nabi Muhammad, adakah disebutkan nama nasabnya atau nama bapaknya? Ada dalam Al-Quran. Nama bapak Nabi siapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Nama bapak Nabi? Nama bapak Nabi? Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Tabahan Nabi Yusuf bapaknya Nabi. Yusuf bin Yaqub. Bin Yakub bin Ishaq Bin bin Ishaq Ibrahim. bin Ibrahim. Ahsan. Bapaknya yang bukan Nabi ya, ada tahu nggak? Nabi Ibrahim, Ustaz. Nabi Ibrahim. Idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Nah, Azar ya. Ahsantum ya ikhwan. Tapi Nabi Muhammad nama bapaknya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Falam yadhkur fihi abuhu wala jaddu. Nama bapaknya, nama kakeknya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang disebutkan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa taqaddam anna al-iqtisar fil Quran ala ismi Nabi Muhammad waqa'a li amrayn. Jadi ada kenapa sih nggak ada nama yang lain, nama bapaknya, nama kakeknya kok nggak disebutkan, kok cuma nama Muhammad saja? Itu ada dua hikmahnya, ada dua. Antum dengerin baik-baik ikhwan, ana baca karena waktu tinggal sedikit. Ahaduhuma ibtalu ma'tadathu al-Arab min al-fakhri bil aba. Yang pertama adalah membatalkan, menghapus kebiasaan orang-orang Arab. Menghapus kebiasaan orang-orang Arab. Apa kebiasaannya? Kebiasaan orang Arab adalah al-fakhru bil ansab. Al-fakhru bil ansab. Pamer nasab. Pamer nasab. Jadi kebiasaan orang Arab dahulu itu pamer nasab. Oh, bapakku begini, bapakku si fulan, bapakku si fulan. Gitu. Nah, jadi mereka al-fakhru bil ansab. Termasuk dari umur al-jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahil. Nah, makanya Al-Quran hanya menyebut Muhammad. Kenapa? Agar orang-orang tahu bahwasanya agama Islam tidak memuji pamer nasab, tidak memuji pamer nasab. Falamma tuwiya jarru nasabihi fi aba'i ulima annahu la yu'ba bil fakhri bi silsilatil aba wa huwa mimma. Jadi kalau seandainya orang-orang paham, orang baca Quran, Muhammad kok enggak disebut nama bapaknya, isyarat kode bahwasanya dalam agama Islam tidak memuji perbuatan orang yang memamerkan bapaknya. Bukan suatu kebaikan, bukan suatu kehebatan jika kita memuji atau pamer nasab kita. Itu hikmah yang pertama. Jadi benar-benar dipahami ya ikhwan, karena ini adalah ilmu. Jadi kita tahu bahwasanya agama Islam itu hukum, pamer dalam pamer nasab itu bukan suatu yang terpuji di dalam agama Islam. Kita paham. Itu yang pertama. Yang kedua, tahqiq rusukh iradati Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ismi 'inda al-itlaq.
Artinya menegaskan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini adalah benar-benar Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Tahqiq rusukh iradatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indal itlaq. Kalau disebut Muhammad, berarti yang memang yang diinginkan, memang yang ditujukan di sini ada Nabi tersebut. Jadi yang pertama, menghapus kebiasaan orang Arab. Yang kedua, ingin menjelaskan yang dimaksudkan di sini benar-benar Nabi tersebut, bukan orang lain. Fa'idha utliqa dzikru Muhammad kana huwal murad bih. Jadi kalau sudah disebutkan nama Muhammad, yang dimaksudkan Nabi tersebut. Fasar syi'aran 'ala nabi fasar syi'aran 'ala nabi al-mab'uts fin nas. Sehingga orang-orang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Hami, kalau Al-Hashir atau yang lain-lainnya itu nama Rasulullah SAW. Tapi nama kalau disebutkan Muhammad berarti yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu Al-Hami pelindung, ya bisa jadi orang-orang lain juga minum. Al-Hashir yang mengumpulkan, orang lain juga mengumpulkan. Tapi kalau Muhammad, benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menegaskan yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari dan 7 hari. Jadi berapa itu? 10. Tapi disebutkan nih, tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna. Kenapa disebut lagi Ustaz 10? Kan udah paham. Salasah dan sab'ah, 3 tambah 7 ya 10. Kenapa harus disebutkan 10 lagi? Supaya manusia tidak berbeda pendapat lagi. Oh mungkin 11, oh mungkin 12, oh mungkin 9, oh mungkin ini majaz saja, oh mungkin ini hanya kinayah saja. Tidak, yang dimaksudkan 10 ini benar-benar 10 bilangan. Tilka asyaratun kamilah. Ini benar-benar 10. Seperti itu juga Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud di sini Muhammad, Muhammad bukan Muhammad yang lain, bukan orang-orang lain. Nah, paham tuh ya ikhwan? Paham tuh Ustaz. Baik. Sisa waktu sedikit ini mungkin ada yang ingin bertanya. Tafadhal. Ustaz, Ana pengen bertanya Ustaz. Tadi kan dibilangnya Nabi Muhammad itu bukan bapak kalian. Akan tapi Ana pernah dapat kajian ya ke bahwasannya pada saat Nabi Lut itu dibilangnya kan anak-anak dari itu kan bisa dinikahin gitu anak-anaknya Nabi Lut. Katanya tuh umatnya itu anak-anaknya Nabi Lut gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Anak Nabi Lut? Kan Nabi Lut kan umatnya kan mereka itu menyimpang ya, maksudnya mereka itu suka dengan sesama jenisnya. Tetapi di dalam penjelasan itu bahwasanya kamu tuh menikahlah dengan anak-anak aku. Maksudnya anak-anak aku itu adalah anak-anak perumahan Nabi Lut gitu. Apakah yang dimaksudnya anak-anak aku itu adalah umat-umat yang lain tapi yang perempuan gitu Ustaz? Oh, baik. Seperti apa Ustaz? Itu dia di dalam ayat lain ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunna banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Hunna banati haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Jadi ketika malaikat datang kepada Nabi Lut, maka orang-orang warga di situ ingin rebut melihat tamu Nabi Lut. Nah, tamunya cakep, ganteng gitu. Mereka
berebut, pengen menggoda tamu Nabi Lut tersebut. Nabi Lut marah. Hunna haula ibanati, itu ada anak-anak perempuanku. Maksud anak perempuanku di sini adalah bukan anak perempuan Nabi Lut, tapi itu kan banyak lain yang perempuan-perempuan. Maksudnya kenapa disebut anak-anakku? Ya karena Nabi Lut itu sudah tua, anak-anakku itu kan banyak. Itu maksudnya anak-anak gadis-gadis yang lain. Nah, dinikahin saja. Jangan ambil tamuku ini. Nah, itu arti dari anak-anakku. Atau anakku di sini adalah orang-orang lain, warga-warga lain, perempuan yang lain. Baik. Itu Pak, maksud Pak Pamuji. Oh, gitu Ustaz. Ya, Ustaz. Paham tuh Ustaz. Kemudian maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu artinya adalah tafsirnya dari sini ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tafsirnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid sebagai anak. Jadi tersebarlah Zaid bin Muhammad. Nah, kalau seandainya sudah Zaid bin Muhammad, kalau seandainya Zaid itu adalah anak Nabi Muhammad, istri Zaid siapa namanya? Pada saat itu istri Zaid namanya Zainab. Nah, Zainab menikah dengan Zaid. Nah, bolehkah seorang bapak menikahi istri anaknya? Apa hukum seorang bapak menikahi istri anaknya? Haram, Ustaz. Haram. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawwajnaka likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, zawwajnaka falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka. Kalau seandainya Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab, maka engkau Muhammad harus menikahi Zainab. Maka agak takut, agak ragu Rasulullah SAW, karena kebiasaan orang Arab kalau sudah disebut Zaid bin Muhammad, maka dia seperti anak sendiri. Kalau menikahi istrinya seperti menikahi istri dari anak sendiri. Orang Arab pun kaget. Gak mungkin ini terjadi. Makanya diturunkanlah maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan bapak kalian, Muhammad bukan bapak Zaid, Muhammad bukan bapak siapapun. Sehingga Nabi Muhammad boleh menikahi Zainab karena Muhammad bukan bapak siapapun. Muhammad bukan bapak Zaid. Nah, ini tafsiran dari ayat tersebut. Membatalkan, salah satunya membatalkan tidak boleh kita tidak boleh mengambil anak angkat dan menganggap anak angkat itu seperti anak kandung, itu tidak dikenal di dalam agama Islam. Jadi kalau kita mengambil anak angkat, kita laki-laki, anak angkat yang perempuan tidak jadi mahram. Atau istri kita perempuan, anak angkat kita laki-laki itu tidak jadi mahram di dalam agama Islam. Jazakumullahu khairan. Tapi jika mengangkatnya itu pada masih umur bayi, status istri kita menyusui, itu berarti bisa ya jadi mahram, Ustaz ya? Nah, bisa jadi mahram, tapi mahramnya bukan dari mahram nasab, tapi mahram apa? Mahram persusuan ya, Ustaz ya? Karena dia telah menyusuinya, tapi bukan mahram nasab. Baik. Jazakallahu khair, Ustaz. Ini mic-nya saya buka semua ya. Silakan kalau yang mau bertanya, cuman jangan saling berebut. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Loh. Ustaz mana ya? Ustaz, mic-nya ketutup, Ustaz. Marwan, Kelas ya, Ikhwan? Tenang, Ustaz. Yang bertanya, Ustaz. Fadhal. Ini berhubung tadi udah disinggung persusuan, Anda tanya sedikit, Ustaz ya. Masyaallah. Kalau persusuan, Ustaz, itu kalau istri kita menyusui seorang anak, misalnya, jadi udah terpenuhi sebagai ibu susui anak susuan, Ustaz. Jadi suaminya apakah mahram terhadap anak susu istri itu, Ustaz?
mahram. Suami itu mahram terhadap anak sesusuannya. Nah, Gitu. walaupun di situ ada perselisihan, cuma pendapat yang lebih kuat adalah mengatakan itu adalah mahram. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ingin bertanya Ustaz. Nah, tafadhal. Afan, Anda ingin tahu kalau penulisan ini penulisan gaya apa Ustaz ya? Penulisan ini syair-syair gini. Oh ini syair ya Ustaz ya? Syairnya sedikit, cuma sedikit. Tapi itu kalau yang rapi, tulisannya rapi, baris-baris itu syair. Nah, kalau yang nggak rapi itu penjelasannya biasanya. Itu penjelasannya. Oh, nah, Ustaz. Itu syair. Itu dalam bahasa ilmuwan disebut nazam. Kalau orang yang tahu bahasa Arab itu disebut nazam. Nazam itu artinya syair-syair tapi tentang masalah ilmu. Nazam itu artinya syair-syair tapi tentang masalah ilmu. Ada Al-Baiquni tentang masalah hadis, ada lagi Alfiyah bin Malik tentang masalah nahu, ada lagi Ar-Rahbiyah tentang masalah faraid, dan banyak sekali. Dan nazam yang kita bahas ini adalah masalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nazam, syair tapi tentang masalah ilmu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz mengenai tadi yang faedah yang pertama itu Ustaz mengenai nasab ya. Yang apakah itu terlarang secara ini mutlak mengenai nasab Ustaz? Misalnya kita menuliskan misalnya apa istilahnya merecord atau mencatat misalnya kayak anak bapak dari sini lalu kakek sini, karena Anda mendengar salah satu keutamaan bangsa Arab dia menulis nasab sehingga salah satunya seperti ilmu hadis itu dia terjaga gitu Ustaz. Misalnya dari ini apakah terjelas dari sudut pandang itu bagaimana Ustaz? Ahsan, barakallahu fiik. Itu tidak terlarang, itu malah kalau seperti itu dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena kita dianjurkan menghafal nama-nama orang tua kita, nama kakek kita. Karena salah satu yang dijaga oleh agama Islam adalah menjaga nasab. Menjaga nasab agar tidak tercampur dengan yang lain. Makanya diharamkan perzinahan agar nasabnya tidak tercampur. Menjaga nasab itu diperintahkan. Yang tidak diperbolehkan adalah lebih batas menjadi pamer nasab. Pamer atau arti pamer kan? Berbangga-bangga dengan nasab. Dianggap nasab dia yang paling bagus, nasab yang lain itu rendah. Dia bangga dengan nasabnya, nasab saya nasab mulia, seperti itu. Itu yang tidak dianjurkan. Tapi kalau menjaga nasab itu dianjurkan atau diperintahkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz dulu ya. Halo. Nah, halo. Ana Ustaz Zaldi. Fadhal. Ya. Afwan Ustaz, untuk pembelajaran sedikit Ustaz. Karena agak sedikit keteteran Ustaz, walaupun antum mengajarnya pelan-pelan, tapi kalau bisa mungkin kaidah-kaidah nahunya sedikit diperjelas lagi Ustaz. Gitu. Pengen berharap juga Ustaz. Arab berharap juga misalnya habis pembelajaran ini mungkin Anda bisa menerjemahkan ini dan membaca sendiri pelajaran saja. Boleh, Masya Allah, bagus. Itu yang Anda harapkan, makanya Anda pelan-pelan, Anda harapkan antum ketika selesai ini bisa terjemahin sendiri. Nah, bagus sekali, bagus sekali. Makanya Anda bilang yang tidak paham, yang tidak tahu mufradatnya, kosakatanya, artinya, itu silakan dipertanyakan langsung. Yes. Nah, yes, jadi nanti insya Allah kira-kira 10 menit atau 15 menit kita tutup untuk tanya jawab, membahas siapa yang belum paham, siapa yang belum tahu artinya. Allah. Nah, Ustaz. Nah. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Ustaz, Afwan izin bertanya. Ustaz. Boleh, akhi. Ya, Ustaz, terkait dengan materi yang kemarin tentang nasab Rasulullah SAW, itu
kalau Ana bandingin antara jalur bapak dan jalur ibu itu ada nama yang sama gitu Ustaz, Abdul Manaf dan Kilab. Apakah itu orang yang sama atau berbeda Ustaz? Kalau Kilab orang yang sama, tapi kalau Abdul Manaf orang yang berbeda. Oh, berarti artinya jalur bapak dan ibu itu bertemu di Kilab gitu ya Ustaz? Kilab, nah, ahsan. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan ya ikhwan. Sudah antusias dalam mendengarkan pelajaran ini. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Barakallah.